Ya, lantas dapatkah semua pihak menerima keputusan itu sambil melangkah ke arah rekonsiliasi? Ya, dan telah bergabung bersama kami Ketua DPP Partai Nasdem Sugeng Suparwoto, kemudian politisi Partai Gerindra Wihadi Wianto. Selamat petang semuanya. Kita menuju ke Pak Wihadi terlebih dahulu sambil menunggu Pak Sugeng bergabung. Pak Wihadi, pasca putusan MK ini, partai politik mana yang sudah diajak komunikasi dengan Gerindra sejauh ini? Atau mungkin sebelum putusan? Ya, kalau kita sudah melihat ke waktu itu kan Pak Prabowo sudah bertemu dengan Pak Surya Paloh, dan saya kira juga pada saat itu pembicaraan walaupun dengan silaturahmi, tentunya pembicaraan tidak lepas dari pembicaraan bagaimana setelah pasca putusan MK. Jadi saya kira itu adalah merupakan satu sinyal juga yang kita lihat bahwa ini adalah merupakan komunikasi politik yang sudah terjadi, dan kita juga melihat P3 juga sudah memberikan sinyal, namun memang belum ada satu komunikasi dengan P3 dengan pertemuan Pak Prabowo dengan PLT daripada Ketua P3. Jadi hanya sebatas itu yang memang sudah terjadi, dan kita juga masih menunggu berikutnya setelah putusan MK. Oke. Karena memang kan semuanya menunggu keputusan MK. Oke, keputusan MK sudah diketok ya hari ini Pak Wihadi gitu. Tapi kalau semangatnya koalisi yang besar, apakah semangatnya sampai sekarang masih sama? Koalisi besar merangkul semua partai politik untuk masuk dalam pemerintahan. Apakah kondisi tersebut mungkin atau tidak? Ya, kita melihat bahwa pada saat pidato kemenangan Pak Prabowo, pada saat di mana pada saat Vikon itu mengajak seluruh elemen bangsa ini untuk bersama-sama membangun bangsa ini. Jadi artinya ajakan Pak Prabowo ini kan ajakan untuk membangun bersama, dan setelah selesai pemilu selesai kita sama-sama membangun negara ini dan kita bersama-sama untuk membangun. Nah, ini kan suatu ajakan yang memang disampaikan oleh Pak Prabowo. Apakah ini merupakan suatu ajakan secara koalisi besar? Nah, tentunya partai-partai politik bisa menginterpretasikan apakah memang akan berkoalisi. Nah, itu nanti kita akan melihat bahwa komunikasi politik yang berikutnya yang akan dilakukan sampai sejauh mana nanti kita akan melakukan komunikasi itu, sehingga apakah memang koalisi dengan beberapa partai tambahan daripada koalisi Indonesia Maju yang sudah ada. Nah, ini nanti setelah keputusan MK lah baru nanti secara intens komunikasi itu dilaksanakan. Oke, baik Pak Wihadi, mungkin kita ingin fokus soal partai politik mana saja yang sudah diajak untuk komunikasi dengan Partai Gerindra ya Pak. Tadi kan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh sempat menyampaikan ke wartawan bahwa sikapnya ini adalah menghargai dan juga menghormati putusan MK. Nah, apakah sudah ada sejauh ini komunikasi Pak atau deal politik antara Nasdem dan juga Gerindra pasca putusan ini, atau sifatnya masih komunikasi biasa? Belum lah, ini masih komunikasi biasa. Dan kemarin kan komunikasi yang berjalin semuanya kan menunggu keputusan MK. Jadi keputusan MK yang sekarang ini kan baru selesai. Jadi saya kira nanti setelah ini apakah komunikasi itu akan dilaksanakan lagi secara intens. Nah, kita tunggu saja bagaimana dengan para semua ketua partai menyikapi keputusan MK yang baru saja selesai. Oke, tapi kalau hitung-hitungan politis Pak Wihadi, kalau sama PDIP gimana, sama P3 gimana? Ya, semuanya bisa terjadi, ya kan? Kalau dengan PDIP, dengan P3 semuanya bisa terjadi. Ini namanya kan memang bagaimana kan Pak Prabowo kan semangatnya karena mengajak seluruh elemen bangsa untuk membangun. Jadi kan tidak memandang bulu itu siapa, baik itu dari PDI Perjuangan maupun dari P3 atau dari partai-partai yang lain, kan diajak untuk sama-sama untuk kita membangun bangsa. Ya, termasuk Nasdem, PKB, dan PKS juga, Pak Wihadi. Ya, saya kira semua itu kan sudah jelas bahwa ajakannya Pak Prabowo itu kan mengajak seluruh elemen. Seluruh elemen ini kan semuanya bisa. Nah, tapi kan sikap daripada ajakan ini, adakah yang memang menyambut positif ataukah yang mungkin hanya menyambutnya tetap menjadi oposisi, tetapi sama-sama bahwa
oposisi pun juga mempunyai kewajiban untuk membangun bangsa ini. Oke. Jadi nanti kita serahkan dalam komunikasi berikutnya. Ya Pak Wihadi, kita ingin konfirmasi sebentar. Berarti artinya Gerindra sudah mengajak partai-partai lain di luar koalisi ya? Di luar partai koalisi Prabowo Gibran, misalnya P3, kemudian PDI Perjuangan, Nasdem dan juga PKB untuk bergabung dengan pemerintahan Prabowo Gibran? Sudah ada ajakan itu berarti ya Pak ya? Itu kan satu hal yang sudah disampaikan oleh Pak Prabowo bahwa mengajak untuk membangun bangsa ini, mengajak bersama-sama membangun artinya sudah bangsa semua ini, ya? seluruh. Ya, tapi kan ini kan bukan mengajak langsung berkoalisi kan, tapi mengajak untuk membangun bersama-sama seluruh elemen. Karena Pak Prabowo sadar bahwa untuk membangun negara ini tidak bisa sendirian, dan membangun negara ini perlu bersama-sama dengan seluruh elemen yang ada, dan itu adalah elemen yang berkonsentrasi kemarin dengan Pilpres, baik itu Pilpres 01 dari 01 maupun dari 03. Jadi ini kan suatu ajakan untuk kebersamaan membangun bangsa ini. Oke, baik. Ya, sudah bergabung juga bersama kami ada Pak Sugeng Suparwoto, Ketua DPP Partai Nasdem. Selamat sore Pak Sugeng. Halo Pak Sugeng. Oke, nanti kita lanjut ya ngobrol dengan Pak Sugeng dan juga Pak Wihadi. Tapi kami harus jeda terlebih dahulu. Kabar Petang akan kembali sesaat lagi. Ini kembali di Kabar Petang, kita lanjutkan kembali perbincangan. Saya langsung ke Pak Sugeng. Pak Sugeng, tadi kita sama-sama sudah mendengar apa yang disampaikan oleh Ketua Umum Anda, Pak Surya Paloh. Tapi apakah dengan pernyataan yang disampaikan Pak Surya Paloh, ini sudah bisa mengonfirmasi bahwa Nasdem akan bergabung pada pemerintahan Prabowo Gibran? Ya, jadi begini, betul, kurang lebih 30 menit yang lalu Pak Surya Paloh menyampaikan, atau Ketum Nasdem menyampaikan pendapat tentang bagaimana sikap Nasdem sekaitan dengan apa yang sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Jelas kita menghormati dan menerima keputusan ini sebagai sebuah keputusan yang final dan mengikat. Dan kita semuanya fokus ke depan bagaimana bangsa ini menghadapi persoalan-persoalan yang tidak mudah ke depan. Tadi yang ditekankan itu, yang lebih digarisbawahi perlunya stabilitas nasional yang harus kita jaga. Karena dimensi global dan implikasinya ke nasional juga tidak mudah. Kenapa? Ini memerlukan kecermatan-kecermatan sehingga kita sebagai partai politik bagian dari proses politik yang beberapa waktu lalu kita berkompetisi, ini menyatakan bahwa semuanya sudah final, dalam pengertian hasil telah disampaikan oleh KPU, dan sementara proses yang menjadi catatan-catatan telah diuji di Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi telah memutuskan. Dengan demikian purnalah proses pemilu ini, pemilu Pilpres yang dari berbagai aspek telah diuji sedemikian rupa dengan hasil yang sudah kita terima dengan baik dan kita menghormati. Nah, lantas langkah selanjutnya bagaimana Nasdem? Nasdem tetap saja berkomitmen mengingat tadi menjaga stabilitas nasional yang lebih penting dari kepentingan nasional. Apa misalnya? Bagaimana kita antisipasi hari-hari ini misalnya? Mudah-mudahan ini kebetulan saya di Komisi 7, mudah-mudahan harga crude tidak menembus di atas 92, 93 atau bahkan 95 dolar per barrel. Mengingat di ICP yang kita tetapkan itu di 82 dolar per barrel, jadi tinggi sekali. Dan terlebih-lebih dolar hari ini misalnya menyentuh angka 16.250-an, dan kalau ini terus ada situasi-situasi yang di dalam negeri tidak favorable, ditambah lagi persoalan-persoalan global, ini juga memerlukan kecermatan-kecermatan sendiri. Sehingga kami Nasdem melihat sikap kita jelas bahwa sudah kita semuanya sekarang bersatu bersama, menjaga semuanya ini, stabilitas nasional ke depan kita jaga, sehingga kita mampu menghadapi sebagai bangsa, membangun kebersamaan kembali. Oke, Pak Sugeng. Bahwa itu diartikan kita sebagai koalisi di pemerintahan, ini saya kira nanti akan ada proses lebih lanjut dari Pak Surya, dan kami akan segera merapatkan dan akan segera menyampaikan ke publik apa bentuk kita, partisipasi kita dalam membangun stabilitas nasional secara bersama ini, dalam menghadapi tantangan-tantangan yang tidak mudah ini, baik ekonomi, politik, sosial, budaya, keamanan. Saya kira
memerlukan Sugeng. kebersamaan atau persatuan yang kokoh menyangkut dalam negeri, misalnya masalah Oke. Papua yang juga tidak sederhana, Ya, masalah artinya- tadi masalah ekonomi yang juga tidak sederhana. Ya artinya sampai saat ini Nasdem belum bersikap apakah akan oposisi atau bergabung dengan pemerintahan. Itu dulu mungkin yang harus kita pastikan, Pak Sugeng. Ya, yang kita pastikan adalah bahwa pasti dalam bentuk kerjasama lah istilahnya yang maka. Memang gini, karena sikap resmi atau sikap bulat partai itu akan segera dirumuskan dalam minggu-minggu ini atau minggu-minggu ke depan, bahkan titik puncaknya akan dalam sebuah kongres ya. Dan kongres memang kita majukan insya Allah di bulan September, awal-awal September, yang mestinya biasanya bulan November. Nah ini akan sikap resmi. Yang jelas kita semuanya adalah akan membangun kebersamaan. Karena begini, interpretasi tentang bergabung dalam koalisi lantas nanti ikut dalam kabinet misalnya, itu kan juga kita tidak lantas semata-mata itu saja. Kalau kita mensupport pemerintahan ini untuk berjalan bersama-sama, saya kira tidak semata-mata ditandai kita bergabung dapat menteri atau tidak dapat menteri. Tetapi bahwa kita komit seiring sejalan bersama pemerintahan ini adalah mitra strategis kebersamaan yang ini tentunya nanti akan dalam bentuk yang lebih real akan dirumuskan kemudian. Tapi secara umum, ini adalah kita akan support pemerintahan ini. Kita akan dukung pemerintahan ini, akan kita bangun kebersamaan sehingga dapat menghadapi problem-problem yang seperti kita garis bawahi tidak mudah ke depan ini. Kita subsidi BBM pasti akan melambung tinggi dan ini akan ada problem kalau memang tidak ada penyesuaian misalnya di tengah-tengah ekonomi dalam negeri kita juga belum begitu baik, tetapi menghendaki strategi dan penyesuaian baru dengan persoalan-persoalan yang kita hadapi hari ini. Itu yang jauh lebih penting. Pak Sugeng tadi kan jadi bukan semata-mata kalau lantas koalisi itu lantas masuk dalam pemerintahan, tetapi kita membangun kebersamaan bagaimana pemerintahan ini bisa stabil, pemerintahan ini bisa kokoh, pemerintahan ini bisa menjalankan fungsi-fungsinya dengan baik dalam menghadapi tantangan-tantangan, baik dalam konteks APBN maupun dalam hal-hal yang lain. Oke, baik. Saya langsung ke Pak Wihadi dulu. Pak Wihadi menjawab pernyataan dari Pak Sugeng tadi ya. Ingin membantu pemerintahan tapi belum tentu dalam sebuah posisi kabinet begitu. Nanti salah artikan kalau misalnya bergabung mendapatkan kursi kabinet. Nah, sebenarnya nih gini, dari Gerindra sendiri kan sudah memberikan lampu hijau kan kepada semua partai, termasuk mungkin juga dalam hal ini pada Nasdem gitu. Tapi keinginannya Nasdem ini diterima juga tidak oleh Gerindra. Sudah dapat lampu hijau belum dari Gerindra kalau misalnya Nasdem menyatakan ingin membantu pemerintah gitu? Ya, intinya kalau membantu pemerintah itu adalah kita mengucapkan sangat-sangat terima kasih karena dengan membantu pemerintah artinya menjaga kestabilan daripada negara ini, stabilitas ekonomi yang disampaikan oleh Pak Sugeng tadi. Jadi ini adalah merupakan bentuk di mana bahwa kita ini sebagai berbangsa memang kita ini mempunyai tujuan untuk membangun bangsa kita. Jadi kembali lagi bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Sugeng, mewakili Nasdem dengan membantu pemerintahan yang baru, bukan pemerintahan kalau yang pemerintahan sekarang kan memang sudah berkoalisi, pemerintahan yang akan nanti dimulai oleh Pak Prabowo dan Mas Gibran. Ini adalah sudah sesuatu bentuk membantu. Nah, membantu ini kan saya kira sesuatu hal yang memang saat ini perlu ada pemikiran-pemikiran dan ada pembicaraan lebih lanjut bagaimana konkretnya nanti ke depan bentuk daripada kebersamaan untuk membangun negara ini dalam menjaga stabilitas nasional. Jadi saya kira itu adalah merupakan satu bentuk awal daripada kebersamaan yang mungkin bisa dipakai juga sebagai bahan untuk menjaga kestabilan kita. Oke, baik. Saya ke Pak Sugeng lagi. Pak Sugeng, tadi kita sudah, Pak Surya Paloh sudah menyatakan selamat, tapi ada tidak rencana mungkin Pak Surya Paloh, Caimin, kemudian juga dari PKS dan Pak Anies begitu menyatakan keterangan pers bersama, merespon bersama keputusan MK dan menyatakan selamat atas kemenangan Prabowo Gibran? Insya Allah akan ada ke arah itu, karena memang komunikasi terus kita lakukan bahwa sebagaimana di awal misalnya bagaimana Nasdem ketika KPU menyampaikan hasil pemilu setelah melalui proses berjenjang dan dengan hasil sebagaimana diumumkan oleh KPU, waktu itu Nasdem komunikasi dengan semua pihak bahwa kami akan menerima hasil, tetapi kita tetap mendorong untuk
mencari keadilan lebih lanjut sebagaimana juga yang sedang diupayakan oleh pasangan-pasangan baik 01 maupun juga 03, dan itu kita memang itulah. Tetapi dalam hasil waktu itu, karena dalam kompetisi sudah barang tentu ada sebuah hasil yang disampaikan. Waktu itu kita menghargai hasil itu, kita terima hasil itu, tetapi tetap mengupayakan proses-proses pencarian keadilan, dan itu dilakukan secara cermat dan secara bagus sekali melalui forum yang sangat-sangat ya memang itulah konstitusi yang kita ikuti di MK ini, dan MK terbuka luar biasa, seluruhnya diuji dengan sangat-sangat cermat sehingga MK hari ini memutuskan bahwa semuanya itu adalah kembali kepada Pak Sugeng, keputusan MK. nanti sama-sama kita lihat bagaimana pertemuan dan juga komunikasi para elit berkaitan dengan rekonsiliasi ini. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Sugeng dan juga Pak Wihadi atas waktunya sudah bergabung bersama kami di Petang. Sehat selalu.